Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Putri Sabrina, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, Prodi D3 Keperawatan dengan nomor induk 10403049. Di sini saya akan meresum buku yang berjudul Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi yang dikarang oleh Dr. Ujang Carda SSH MH MIP MAP. Ini adalah contoh buku pendidikan Pancasila. Buku ini terdiri dari 10 bab, berikut penjelasannya. Bab pertama, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Poin pertama, latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Poin kedua, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Poin ketiga, landasan pendidikan kewarganegaraan. Poin keempat, Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan nasional memiliki fungsi sangat strategis, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial negara Indonesia. Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Poin pertama, proses berbangsa dan bernegara. Poin kedua, identitas nasional. Poin ketiga, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Poin keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti cita-cita, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan. Konsep pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari Yunani eidos yang berarti bentuk, dan di samping itu ada kata idein yang berarti melihat. Oleh karena itu, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Idea disamakan artinya dengan cita-cita manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, senantiasa membutuhkan orang lain, dan selanjutnya membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, atau dalam pengertian ini manusia membentuk negara. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa menurut perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberikan arahan serta dorongan bagi sejumlah kegiatan manusia. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Poin pertama, memahami negara. Poin kedua, memahami konstitusi. Poin ketiga, memahami warga negara Indonesia. Secara etimologi, istilah negara berasal dari kata status atau statum dari bahasa Latin klasik. Adalah suatu abstrak yang menunjukkan keadaan tegak dan tetap, atau suatu yang melihat sifat-sifat tegak dan tetap. Warga negara merupakan terjemahan dari bahasa Inggris citizens yang mempunyai arti warga negara, sesama penduduk orang setanah air, bawahan atau kaudes penduduk, orang setanah air, bawaan atau kaula. Sedangkan warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Dengan demikian, warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Poin pertama, memahami negara hukum Indonesia. Poin kedua, memahami hak asasi manusia. Poin ketiga, memahami demokrasi Indonesia. Konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia merupakan isu pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yang merupakan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum.
bahwa semua persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam sejarah negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Poin pertama, pengertian wawasan Nusantara. Poin kedua, landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Poin ketiga, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan dan nasional bangsa Indonesia merupakan landasan nasional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita tujuan nasional. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam membentukkan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Poin pertama, ketahanan nasional. Poin kedua, pengaruh ketahanan nasional. Poin ketiga, integritas nasional. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pengaruh ketahanan nasional antara lain pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah di wilayah. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Bab 8. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Memahami hakikat dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Poin pertama, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Poin kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Poin ketiga, macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk bicara, menyampaikan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan berkumpul. Yang keempat, hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Yang kelima, hak untuk melanjutkan keturunan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Yang ketujuh, hak untuk memperoleh keadilan dan rasa aman. Yang kedelapan, hak untuk beragama dan menjalankan ibadah. Yang kesembilan, hak untuk kedudukan yang sama di hadapan hukum. Poin keempat, memahami hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, hak asasi manusia dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, hak asasi manusia dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, hak asasi manusia dalam sila persatuan Indonesia. Yang keempat, hak asasi manusia dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, hak asasi manusia dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di dalam membahas tentang 1. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah. Poin kedua, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran dan tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Poin ketiga, struktur ketatanegaraan Indonesia. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Poin pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan kehidupan beragama. Poin kedua, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Yang pertama, gerakan reformasi. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang penting. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghargai kemajemukan, berpartisipasi positif bagi kemajuan bangsa, cinta tanah air, dan berbagai lainnya. Dapat dianjurkan melalui pendidikan kewarganegaraan setiap insan di negara ini betul-betul menjadi warga negara yang diharapkan. Demikian buku resume ini saya buat mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.